Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dermawati Tahir, NIM 13142303, kelas 3A, jurusan Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan. Dosen pengampu Prof. Dr. Novianti Jafri, SPDI, MPDI. Di sini saya akan memaparkan materi tentang tugas 4 kebijakan pertahanan dan keamanan maritim melalui kajian isu-isu kemaritiman. Isu-isu kemaritiman di Indonesia. A. Pencuri ikan ilegal, IUU fishing. Indonesia menghadapi berbagai isu kemaritiman yang mempengaruhi keamanan dan pertahanan maritimnya. Salah satu isu utama adalah perikanan ilegal, IUU fishing, yang mengancam keberlanjutan sumber daya laut Indonesia serta merugikan perekonomian negara. Kapal-kapal asing yang menangkap ikan secara ilegal di zona ekonomi eksklusif ZEE Indonesia dapat menyebabkan kerugian hingga miliaran dolar setiap tahunnya. B. Sengketa wilayah. Sengketa wilayah maritim Indonesia telah lama menjadi isu yang membebani kebijakan pertahanan dan keamanan negara. Sengketa Laut Cina Selatan menjadi salah satu yang paling mencolok, di mana Indonesia harus menghadapi klaim dari Cina atas sebagian wilayah Laut Cina Selatan yang juga termasuk dalam zona ekonomi eksklusif ZEE Indonesia. C. Penyeludupan dan perdagangan ilegal. Penyeludupan dan perdagangan ilegal di wilayah maritim Indonesia telah menjadi ancaman besar terhadap keamanan negara. Salah satu kegiatan ilegal yang sangat merugikan adalah penyeludupan narkoba dan barang terlarang lainnya melalui perairan Indonesia. Upaya pertahanan daerah dalam menghadapi ancaman non-militer di Indonesia. A. Menguatkan ketahanan sosial dan ekonomi. Ketahanan sosial dan ekonomi daerah sangat penting untuk mengurangi potensi ketegangan sosial yang dapat menjadi ancaman terhadap stabilitas. B. Mitigasi dan penanggulangan bencana alam. Indonesia merupakan negara yang rawan terhadap bencana alam, mulai dari gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, hingga banjir dan tanah longsor. Oleh karena itu, mitigasi bencana menjadi salah satu upaya penting dalam menjaga ketahanan daerah. Sambungannya, C. Pencegahan terorisme dan radikalisasi. Selain itu, pemerintah daerah harus memperkuat upaya preventif melalui pendidikan, toleransi, dan moderasi beragama, serta mendorong dialog antar masyarakat yang dapat memperkuat kohesi sosial. D. Menanggulangan kejahatan terorganisir. Kejahatan terorganisir seperti perdagangan manusia, narkoba, dan kejahatan lintas negara lainnya juga menjadi ancaman bagi keamanan daerah. Dalam hal ini, penguatan penegakan hukum di daerah sangat diperlukan. Kesimpulannya, kebijakan pertahanan dan keamanan maritim Indonesia sangat penting dalam menjaga kedaulatan dan ketahanan negara. Mengingat posisi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dalam menghadapi tantangan dan ancaman kemaritiman, Indonesia harus memprioritaskan penguatan pengelolaan wilayah laut serta memperhatikan berbagai isu kemaritiman yang berpotensi mengancam keamanan maritim negara. Ancaman non-militer.
yang dihadapi Indonesia seperti bencana alam, ketidakstabilan sosial, radikalisasi, kejahatan terorganisir, serta krisis kesehatan dapat mengancam stabilitas daerah dan ketahanan nasional. Oleh karena itu, upaya pertahanan daerah harus mencakup pencegahan, mitigasi, dan penanggulangan ancaman tersebut dengan cara yang terkoordinasi dan efisiensi. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.